Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Perkenalkan bunda-bunda, nama saya Saban Nur dengan NIM 8595531312. Prodi PG PAUD dan saya berasal dari UT Majene, Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Adapun penjelasan secara ringkas dan analitis tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Nah, kali ini ada ndak yang tahu apa itu ontologi? Jadi, ontologi secara sederhana, ontologi adalah ilmu yang mencari tahu tentang hakikat keberadaan. Ia menjawab pertanyaan mendasar apa sebenarnya benda atau hal ini. Asal kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu tentang apa yang ada. Intinya, ontologi ingin menggali dasar atau inti paling dalam dari suatu objek. Nah, dalam hal ini, apa yang dipelajari? Objek kajian ontologi mempelajari segala hal yang bisa ditangkap oleh pikiran atau indera kita. Tugasnya adalah mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-cirinya. Contoh sederhananya, mahasiswa. Ontologi bertanya, apa yang membuat seseorang disebut mahasiswa? Jawabnya, mereka adalah orang yang belajar di tingkat perguruan tinggi. Pendidikan. Ontologi bertanya, apakah pendidikan itu benar-benar ada? Jawabnya, ya, pendidikan itu nyata dan merupakan bagian penting dari hidup manusia. Lalu, apa wujud nyata atau hakikat realitas? Ontologi membantu kita memahami apakah sesuatu itu benar-benar ada dan bagaimana wujudnya. Jadi wujud ini dibagi menjadi dua. Yang pertama nyata atau konkret, yaitu bisa dilihat dan disentuh fisik seperti gedung, sekolah, atau buku. Sedangkan tidak terlihat atau abstrak, yaitu tidak ada fisiknya tapi manfaatnya terasa seperti ide, ilmu, atau nilai-nilai karakter. Dalam dunia pendidikan, bukti nyata. Pendidikan dianggap nyata karena kita bisa melihat perubahan perilaku, cara berpikir, dan kesuksesan seseorang. Seumur hidup, pendidikan itu hakikatnya adalah kebutuhan dasar yang terus ada selama manusia masih hidup, atau lifelong education. Lalu pertanyaannya, apa gunanya ontologi? Ontologi berfungsi sebagai fondasi berpikir. Ia mengajak kita untuk tidak sekedar melihat permukaan, tapi berpikir kritis dan mendalam. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ontologi berperan sebagai penasehat agar kita bisa menemukan ide-ide baru yang asli dan benar-benar bermanfaat. Yang kedua, penjelasan epistemologi ilmu atau cara mendapatkan ilmu. Secara gampang, epistemologi adalah cabang filsafat yang sibuk bertanya, gimana sih cara kita tahu kalau sesuatu itu benar? Atau gimana cara dapetin ilmu yang bisa dipercaya? Yang pertama, bagaimana ilmu didapatkan? Ilmu itu beda dengan katanya atau sekedar perasaan, bukan curhat. Ilmu bukan cuma soal pengalaman pribadi atau perasaan seperti aku merasa hari ini bakal hujan. Dalam proses berpikir, ilmu didapat lewat penyelidikan yang rapi, harus masuk akal,
atau logis dan bisa diukur, bukan cuma asal tebak. Adapun metode yang digunakan atau aturan mainnya seperti apa? Ya, supaya pengetahuan bisa disebut sebagai ilmu, ada cara main yang harus diikuti. Yang pertama ada langkahnya atau prosedural. Artinya harus urut, tidak boleh lompat-lompat, ada tahapannya dari awal sampai akhir. Terus yang kedua, teratur atau sistematis. Artinya punya pola yang jelas dan tidak berantakan. Berikutnya, jujur dan netral atau objektif. Kita harus melihat kenyataan apa adanya. Tidak boleh memasukkan keinginan pribadi atau kepentingan sendiri ke dalam hasil penelitian. Terus selanjutnya berlaku untuk semua atau universal. Kalau rumusnya benar di sini, insya Allah seharusnya benar juga di tempat lain, seperti itu. Oh ya, terus bagaimana kebenaran diuji atau pembuktian? Kita tidak bisa mengklaim sesuatu itu benar secara ilmiah kalau belum melewati tes berikut. Ada bukti nyata. Harus ada data dan hasil penelitian. Jadi bukan sekedar opini atau menurut saya. Caranya benar atau valid. Alat atau metode yang dipakai buat cari tahu harus pas. Contohnya mau ukur berat badan ya pakai timbangan bukan penggaris. Yang kedua diakui semua orang karena hasilnya jujur, orang lain pun akan setuju dengan hasil tersebut atau tidak pilih kasih maksudnya. Terus tahan uji. Ilmu yang benar harus berani dikritik, ditanya-tanya, dan diperbaiki kalau ada yang kurang tepat, seperti mahasiswa yang sedang mempertahankan skripsinya di depan dosennya. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan epistemologi adalah ilmu tentang cara mencari tahu. Intinya, ilmu itu tidak datang tiba-tiba, tapi dicari dengan cara yang rapi, jujur, punya bukti kuat, dan bisa diterima oleh akal sehat semua orang. Lalu yang ketiga, apa itu aksiologi atau tentang manfaat dan nilai? Secara gampang, aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang nilai. Jika kita sudah punya ilmu, aksiologi bertanya, ilmu mau dipakai buat apa? Apakah berguna bagi orang banyak? Apakah cara pakainya benar? Yang pertama, dua jenis nilai utama. Dalam dunia aksiologi ada dua hal yang selalu diperhatikan. Yang pertama, etika, benar atau salah. Aturan tentang perilaku manusia tujuannya untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, sopan atau tidak, dan pantas atau tidak pantas dilakukan. Yang kedua, estetika, indah atau tidak indah. Bicara soal rasa dan keindahan biasanya berhubung dengan karya seni atau sesuatu yang menyentuh perasaan. Lalu, apa tujuan ilmu dalam hidup kita? Aksiologi bertugas mengawasi penggunaan ilmu pengetahuan dengan cara yang pertama menimbang penggunaan teknologi. Saat ada penemuan baru seperti HP atau mesin, aksiologi membantu kita memutuskan kapan dan di mana alat itu boleh dipakai supaya tidak merugikan orang lain. Kedua, menengah masalah di masyarakat. Ilmu bukan cuma soal angka atau rumus teknis, tapi juga soal manusia. Aksiologi membantu kita melihat dampak suatu penemuan terhadap perasaan dan budaya masyarakat. Yang ketiga, menjaga dunia atau moral global.
di mana kita memastikan ilmu pengetahuan tidak menghancurkan dunia. Contohnya, ilmu nuklir harus dipakai untuk sumber listrik yang bermanfaat, bukan untuk bom yang merusak bumi. Kita dapat menyimpulkan bahwa aksiologi adalah landasan yang memastikan bahwa setiap ilmu atau teknologi yang kita temukan digunakan dengan cara yang baik atau etis dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia, bukan malah membawa bencana. Jadi singkatnya, ontologi itu barangnya, epistemologi itu cara buatnya, terus dan aksiologi itu adalah manfaatnya. Itu ibaratnya Bunda ya. Lalu hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu apa? Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan karena mereka adalah suatu paket lengkap. Kalau diibaratkan membangun rumah, ontologi adalah fondasinya, epistemologi adalah dindingnya dan tiangnya, dan aksiologi adalah atapnya. Semuanya harus ada agar rumahnya kokoh. Adapun urutan berpikir atau langkah demi langkah, yang pertama dalam mencari ilmu, kita biasanya mengikuti urutan. Yang langkah pertama ontologi, tentukan dulu apa yang mau dibahas atau barangnya harus jelas. Yang kedua, langkah kedua, epistemologi. Setelah tahu barangnya, gimana cara mempelajarinya? Metodenya harus benar. Yang langkah ketiga, aksiologi. Setelah ilmunya dapat, buat apa ilmu itu dipakai? Atau manfaatnya harus baik. Jadi, hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu saling mempengaruhi. Ketiganya saling mengunci agar ilmu tersebut bisa dipercaya. Yang pertama, apa yang diteliti menentukan caranya. Kalau kamu meneliti benda mati atau ontologi, kamu pakainya tes laboratorium. Epistemologi, tapi kalau meneliti perasaan manusia, kamu pakainya tanya jawab atau obrolan mendalam. Kedua, cara yang benar menghasilkan manfaat yang benar. Kalau cara carinya salah atau curang atau epistemologi, maka hasil ilmunya tidak akan berguna atau malah berbahaya atau aksiologi. Jadi, manfaat menciptakan ide baru. Terkadang kita butuh sesuatu yang bermanfaat atau aksiologi, lalu itu memicu kita untuk mencari hal baru lagi yang perlu diteliti atau ontologi. Dan di sini saya memberi contoh gampang lagi mengenai dunia kedokteran. Misal landasan ontologi. Contoh di dunia kedokteran. Dokter memastikan ada penyakit atau virus yang nyata di dalam tubuh. Terus landasan epistemologi. Contoh di dunia kedokteran, dokter melakukan tes darah dan penelitian di laboratorium untuk menemukan obatnya. Terus yang terakhir landasan aksiologi. Contoh di dunia kedokteran itu, dokter memastikan obat itu dipakai untuk menyembuhkan orang, bukan untuk meracuni orang. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ontologi itu menyiapkan bahannya, epistemologi menyiapkan caranya, dan aksiologi memberikan gunanya atau manfaatnya. Sehingga tanpa ontologi, ilmu jadi ngawur karena tidak jelas apa yang dibahas. Tanpa epistemologi, ilmu cuma jadi gosip atau mitos karena tidak ada buktinya. Tanpa aksiologi, ilmu bisa jadi senjata yang merusak karena tidak punya aturan moral. Sebagai guru atau akademisi, memahami ini membantu kita sadar bahwa setiap teori yang kita ajarkan punya asal-usul yang jelas, cara dapat yang sah, dan tujuan yang mulai
untuk murid-murid kita atau peserta didik kita. Cukup penjelasan dari saya, adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.